bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Ersmun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Apakah Anda yang termasuk yang tidak percaya Jokowi bakal hadir dan menunjukkan ijazahnya di Pengadilan Negeri Surakarta hari ini, Selasa 6 Januari 2026, dalam lanjutan sidang Citizen Law Suite yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada? Saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar. Dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun, ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu juga tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berserang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa. Ya kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sein-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Ya harus, pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Kalau Anda percaya bahwa sekali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi.
Tetapi Anda kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro, dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan. Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. Oleh karena itu secara teknis lebih rinci nanti disampaikan rekan kami, dan juga prinsipal akan kami tunjukkan ijazah. Jadi harapan kami hari ini kami bisa melihat, meraba, menerawang ijazah itu tidak akan kesampaian. Jadi tadi apa yang diserahkan oleh pengacara dari Jokowi itu? Apa itu katanya tadi itu fotokopi dan scan scan dokumennya yang tidak ada kaitannya dengan ijazah Jokowi. Tapi yang menurut saya menarik adalah kesimpulan dari Taufik, yang tadi pengacara Taufik ini yang menjadi ketua tim pengacara Citizen Lawsuit ini. Dia menyatakan dengan tidak adanya ijazah Jokowi yang diserahkan, dia makin memperkuat dugaan bahwa Jokowi itu memang tidak punya ijazah. Kan ini apalagi ya, karena sudah diperintahkan oleh majelis hakim untuk dihadirkan, dan Jokowi menyatakan kalau diperintahkan dia akan hadir, tapi ternyata oke lah nggak usah Jokowinya yang hadir gitu. Pengacaranya Jun juga tidak membawa ijazah Jokowi. Soal ketidakhadiran Jokowi ini sesungguhnya sudah bisa diduga sebelum persidangan berlangsung. Pengacara Muhammad Taufik menyebutkan salah satu tanda-tandanya adalah penjagaan di sekitar Pengadilan Negeri Surakarta itu tidak diperketat. Sebagai mantan presiden, Jokowi itu masih mendapat pengamanan dari pasukan pengamanan presiden, walaupun jumlahnya tentu saja tidak sebanyak seperti dia masih menjadi presiden. Tapi tadi pagi itu sampai siang selama sidang berlangsung sama sekali nggak ada pengamanan. Pengamanannya itu hanya biasa, pengamanan standar, pengamanan dalam dari pengadilan nih. Ini kalau biasanya petugasnya itu ya satuan pengamanan saja. Saya bersyukur sekali hari ini, dan hari ini rahasia saya buka kenapa saya mengajukan gugatan Citizen Lawsuit. Itu yang pertama, dan yang kedua, kenapa kita harus melibatkan kepolisian. Yang pertama, saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa salah satu alasan kami mengajukan gugatan Citizen Lawsuit karena Pak Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo, selama belum ada bantahan saya akan terus menyebut namanya Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo. Yang pertama, bahwa beliau secara terbuka baik kepada media Kompas TV maupun media yang lain mengatakan saya akan hadir di pengadilan kalau
dipanggil hakim atau diundang pengadilan. Nah, hari ini jadwalnya tanggal 6 Januari 2026 ya, perkara perdata nomor 211 PDTG PNSKA 2025 tegas jadwalnya adalah pembuktian dari pihak tergugat. Nah, otomatis dengan adanya gugatan CLS kami berharap Pak Jokowi dengan kuasa hukumnya, syukur-syukur Pak Jokowi sendiri hadir. Tetapi melihat suasana pengamanan sangat standar begini, saya meyakini dua hal. Satu, Pak Jokowi tidak hadir. Yang kedua, ijazahnya juga tidak akan ditunjukkan. Karena ijazah menurut Pak Jokowi itu kan sesuatu yang sakral begitu ya. Lalu yang kedua, kami juga ingin sampaikan, pada hari yang sangat menarik ini, kami juga akan tunjukkan adu bukti ijazah yang kemarin ada beberapa mempertanyakan termasuk Tribun tentang identik. Ini ijazah asli kita bawa, ijazah asli dari prinsipal ya. Kita tunjukkan nanti kan kita adu bukti. Silahkan seperti ajaran Bank Indonesia, dilihat, dirawang, diraba. Boleh ya. Lah, lalu yang ketiga yang paling penting, kenapa kami melibatkan polisi? Karena polisi orang yang mengatakan ijazah Pak Jokowi identik dan menyita. Lalu bagaimana kalau nanti ijazah itu ditunjukkan oleh kepolisian, apakah kami langsung mempercayai? Tidak. Kenapa? Inilah strategi kecerdasan dari gugatan CLS. Polisi juga pihak yang kami gugat. Karena polisi pihak yang kami gugat, maka harus ada pembuktian independen. Di mana? Satu, markas besar Tentara Nasional Indonesia di Cilangkap. Yang kedua, Pusat Laboratorium Forensik Universitas Indonesia dan perguruan tinggi sejenis yang memiliki Fakultas Kedokteran juga memiliki laboratorium forensik, merekalah yang akan menguji. Jadi tidak serta-merta andai kata hari ini polisi berhasil menunjukkan ya selaku tergugat 4, kami tidak akan serta-merta mempercayai itu jasa. Karena apa? Karena polisi pihak itulah seninya, itulah kecerdasan gugatan CLS. Yang lain-lain biar disampaikan rekan kami tambahan. Pak, kalau seandainya dia tidak bawa ijazah, apa yang mau dibawa sebagai bukti? Ya, Pak, kira-kira? itu legitimasi pengadilan membuktikan ijazah itu tidak asli, tidak pernah ada. Oke. Kan ini forum pembuktian, inilah cerdasan CLS. Jadi ibaratnya orang ini si malakama. Kalau you tunjukkan, kami punya pembanding. Kalau you tidak tunjukkan, berarti membuktikan secara nyata tidak ada. Dugaan Taufik terbukti benar. Saat sidang berlangsung, Jokowi tidak hadir. Dia hanya diwakili oleh pengacaranya YB Irfan. Tetapi yang cukup mengejutkan itu ternyata YB Irfan tidak membawa ijazah Jokowi sebagaimana dijanjikan. Dan juga ini semua tergugat juga sama sekali tidak membawa bukti yang berkaitan dengan keberadaan ijazah Jokowi, apakah fotokopinya atau apalah seperti itu, enggak. Semua tidak mengajukan, dan pengacara dari polisi juga menyatakan mereka tidak mengajukan bukti. Jadi ini ijazahnya keluar duluan, ini loh baru. Jadi kita mintakan itu aja. Ini 28 bukan sing November tadi loh. Sebentar, ini dia ujian skripsi itu tanggal 23 November Oktober ya. Oktober lurus. Oktober ya. Ya. Nanti kami Ya. satu lembar yang mohon maaf 43 sampai 51 memang Menerangkan apa ini? blok. Itu yang bukan memang begitu Pak. Oh. Itu sininya juga sama. Iya. Jadi Ya, sebutkan aja. Iya. Oke. Satu lembar Asli SK BPM. Asli. Iya. Satu kode kartu pegawai negeri Bentar. nomor Sumitro. Coba cari yang Soemitro dan Sumitro, bro. Karena kan yang benar itu Sumitro, bukan Soemitro. Coba dibuka lagi surat. Kalau ijazah kan mesti ada menerangkan. Wah, ini blok AB. Sini coba. Nggak ada. Nanti kita kan bisa dapat ini. Ya, Ya, oke. jelas dari surat tanda terima ini tidak ada ijazah asli. Ya, yang dari UGM. Terima kasih, Bapak. Oh, ya. Ya. Oh, putusan Iya. kopi. Iya. Jakarta Pusat yang yang diajukan oleh itu kan yang dicabut, ya? Yang dicabut apa yang coba
Yang terakhir, halaman terakhir. Halaman terakhir aja. Halaman terakhir aja bunyinya apa? Eksepsi. Oh, berarti baru taraf eksepsi. Oke, putusan tentang eksepsi. Oke. Sampai hari ini nggak ada ijazah, baik dari UGM maupun dari polisi. Nah, kalau Jokowi sampai sekarang tetap tidak bersedia menunjukkan ijazahnya, ya nggak salah kalau kemudian Muhammad Taufik itu tadi sampai pada kesimpulan bahwa Jokowi ini kemungkinan besar memang benar tidak punya ijazah, dan dengan begitu menurut dia kalau memang tidak ada ijazahnya Jokowi, ya kasus Roy Suryo dan kawan-kawan di Polda Metro Jaya itu harus batal demi hukum. Gitu. Kenapa? Karena yang jadi dasarnya, pangkalnya itu adalah ijazahnya, dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi bagaimana orang dihukum dan dijadikan tersangka, sementara ijazahnya sendiri sampai sekarang tidak ada. Itu setidaknya karena sampai sekarang tidak diajukan atau dibawa ke muka hakim sesuai dengan janji Jokowi sendiri. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.